Salam sehat Sobat Esmed. Kalau lihat kumpulan video tadi, jadi nostalgia ya di masa-masa awal pandemi. Ketika Dalgona Coffee, Dalgona Candy, dan minuman boba merajai tata makanan dan minuman viral di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang senang mengonsumsi yang manis-manis. Episode kali ini, kami mendatangkan talent yang mengaku suka dengan makanan dan minuman manis. Seberapa suka ya? Yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rizal, usia 26 tahun. Nama saya Faisal, umur saya 27 tahun. Oke, nama saya Caca, umur 25. Seberapa suka Mas makan atau minuman manis? Sangat suka, karena terus terang saya suka yang manis-manis. Makanan minuman manis lumayan suka ya. Kalau dibilang suka, pasti suka banget sih. Range dari 0 sampai 10 berapa? 9. Kalau makanan atau minuman manis favorit? Makanan manis, mungkin martabak manis suka. Kalau minuman, kopi ya terutama. Karena kita pekerja keras ya, sering bergadang jadi pasti butuh kopi. Jus jambu sama jus melon. Susu. Kalau makanan mungkin kayak brownies. Tercatat jika kreasi dengan tambahan boba menjadi favorit masyarakat Indonesia. Terbukti dengan berkembangnya gerai yang menyediakan variasi boba seperti boba milk tea, boba coffee, hingga makanan croffle atau pancake dengan tambahan topping boba. Minuman boba terbuat dari tepung tapioka yang diberi tambahan perasa gula aren, kemudian dibentuk bulat-bulat. Perlu Sobat Esmed ketahui, menurut data dari Singapore Nutrient Database, jika satu gelas boba mengandung kurang lebih 34-35 gram gula. Hal ini yang membuat para pecinta boba harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi boba. Karena sejatinya, tubuh hanya memerlukan asupan gula sebelum makan sekitar 70-130 mg per desiliter. 2 jam sesudah makan, asupan gula sebesar kurang dari 140 mg per desiliter. Ketika berpuasa selama 8 jam, asupan gula tubuh kurang dari 100 mg per desiliter. Dan menjelang tidur, tubuh hanya memerlukan asupan gula sebesar 100-140 mg per desiliter. Lalu bagaimana jika kita mengonsumsi boba lebih dari 1 gelas sehari? Tentunya itu akan memberikan efek buruk pada tubuh kita, memicu berbagai macam penyakit seperti obesitas dan diabetes. Kebutuhan gula di dalam tubuh ya kurang lebih sekitar 4 sendok makan kalau kita takar, atau kurang lebih 50 gram sehari untuk dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak umur sekitar 7 sampai 10 tahun itu sekitar setengahnya, jadi sekitar 24 gram. Pengaruhnya ya, bila tubuh itu kekurangan gula itu, kita akan merasa fokus kita atau otak kita itu tidak bisa fokus gitu ya. Kemudian yang kedua, kita mudah lemas, kemudian mudah lelah gitu ya. Jadi itu kalau kekurangan ya, kita sebut dengan hipoglikemik gitu ya. Tahu nggak Mas, kalau kadar gula tinggi itu memicu penyakit diabetes? Pernah dengar sih, tapi secara spesifik tidak terlalu paham mungkin ya. Iya, tahu. Ya, tahu. Lalu secara umum apa ya sebenarnya diabetes mellitus itu? Jadi itu sekelompok gangguan metabolik ya, dengan karakteristik terjadi namanya hiperglikemi atau kadar gula darah yang melebihi ambang batas normal. Dan itu disebabkan karena bisa jadi karena gangguan sekresi insulinnya atau kerja insulinnya atau keduanya. Terus ciri-ciri diabetes sendiri dok yang bisa dilihat secara fisik? Oh iya, baik. Jadi diabetes yang kita sebut dengan gejala yang mayor ya, yang pertama itu polidipsi. Polidipsi itu adalah pasien itu merasa sangat mudah haus, jadi banyak minum. Kemudian polifagi, itu pasien merasa sangat lapar sehingga banyak makan. Kemudian poliuri, pasien sering kencing dalam jumlah banyak. Terus kemudian gejala mayor yang lainnya itu adalah penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan seperti itu.
Sobat Desmet, selain gejala mayor 3B tersebut, ada juga gejala mayor seperti penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Selain gejala mayor, pasien diabetes juga mengalami gejala minor seperti kesemutan, mudah lelah, terjadi gangguan mata yaitu penglihatan yang kabur. Pada wanita dapat terjadi gatal pada sekitar kemaluan, sedangkan pada laki-laki dapat terjadi disfungsi ereksi. Di episode kali ini, Medical Travel akan memberikan challenge kepada para talent untuk mengukur gula darah mereka menggunakan glukometer. Pengukuran dilakukan 2 kali, yaitu waktu sebelum dan sesudah mengonsumsi boba. Karena Mbak Nisa juga pernah nyoba boba, di sini kita akan ngasih boba lagi, terus nanti Mbak deskripsiin gimana rasanya. Silahkan diminum. Lumayan sih, mungkin karena udah nyair ya esnya. Kalau dari rasa minuman yang pernah tak rasain, lumayan sih, manis, tapi kurang. Rasanya manis sih, seperti gula Jawa ya. Ya paling itu sih, standar sih. Rasanya manis. Itu di tenggorokan serasa ada lengket-lengketnya. Kalau gitu tadi kan range favorit Mas di angka 8. Boba ini ada di range berapa? Itu 7. 9 sampai 10 sih. Terlalu manis sih kalau menurut saya. Sebelumnya, yuk kita simak bagaimana cara menggunakan glukometer yang tepat agar hasil pengukuran juga akurat. Pertama, siapkan alat-alat terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, usap jari tangan dengan alkohol. Ingat, gunakan jari tangan yang ketiga, 4, atau 5. Persiapkan jarum kecil untuk menusuk jari. Ukur kedalaman lancet, sesuaikan dengan jari masing-masing pengguna. Perlu diperhatikan ya sobat, tusuk jari bagian atas dekat dengan kuku atau area lateral. Kemudian biarkan darah keluar dan jangan ditekan terlalu keras, karena apabila penekanan dilakukan dengan keras, maka yang keluar adalah plasma darah dan pengukuran menjadi tidak akurat. Terakhir, letakkan tetes darah pada strip glukometer dan hasil pengukuran akan muncul pada glukometer. Oh iya, perlu diingat ya sobat, penggunaan glukometer hanya digunakan sebagai screening saja. Untuk diagnosa lebih lanjut, sobat harus memeriksakannya ke dokter. Dan ini dia hasil challenge mengukur kadar gula darah sebelum dan sesudah mengonsumsi makanan manis. Baik, jadi kita bisa lakukan cek gula darah itu apabila kita merasa ada ciri-ciri yang mengarah ke diabetes ya, ciri-ciri atau gejala yang sudah saya sebutkan di atasnya, baik itu gejala mayor plus gejala minornya. Kemudian juga ketika kita itu menderita hipertensi, itu juga kita harus aware gitu ya. Kemudian kita pernah melakukan cek misalnya kadar kolesterol dan triglycerid kita itu tuh tidak normal gitu, lebih tinggi dari ambang normal, kita juga harus waspada. Mungkin kita akan bisa lakukan screening ya. Itu banyak ya untuk screening diabetes aplikasinya, dan juga ada dari BPJS Kesehatan itu untuk link untuk melakukan screening kesehatan bagi peserta JKN. Nanti mungkin bisa kita atur linknya ya. Kalau hasil screeningnya itu adalah sedang sampai dengan tinggi ataupun berat, kita sebaiknya segera cek. Kemudian juga ketika kita merasa pola hidup kita tidak sehat, kemudian kita ada faktor genetik atau keturunan diabetesi ya, kemudian kita pernah misalnya melahirkan lebih dari 4 kilo, kemudian kita menderita yang namanya PCOS ya, Polycystic Ovarian Syndrome, biasanya terjadi pada wanita yaitu ya. Nah itu kita untuk lakukan cek gula darah. Mengetahui bagaimana cara mengukur kadar gula darah secara mandiri, kita juga harus mengetahui jenis-jenis diabetes. Diabetes mellitus itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu yang DM tipe 1. Nah, DM tipe 1 ini disebabkan karena kerusakan dari sel beta pankreas yang dia itu akan menghasilkan insulin, sehingga terjadi kekurangan insulin yang absolut. Kemudian yang diabetes tipe 2
Itu adalah karena terjadi gangguan sekresi insulin, ya, di mana insulin yang dibutuhkan tubuh itu kurang ataupun ya kerjanya itu menurun. Nah, seperti itu yang tipe 2. Kemudian yang ketiga, gestasional itu adalah diabetes yang terjadi akibat intoleransi glukosa pada waktu kehamilan. Dan biasanya itu terjadi pada umur kehamilan 24 minggu dan dia akan membaik setelah kehamilan selesai. Setelah mengetahui tentang penyakit diabetes, kita harus menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Berbicara tentang pola hidup sehat, cukup ingat dengan cerdik. Cerdik merupakan langkah-langkah untuk hidup sehat. C yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala. Maksudnya, kita semua harus secara berkala melakukan mentoring tekanan darah, menimbang berat badan tubuh, memperhatikan teratur tidaknya denyut nadi, mengukur tinggi badan dan lingkar perut, cek gula darah dan kolesterol. E yang kedua adalah enyahkan asap rokok. Mulai dengan mengurangi intensitas merokok bagi yang sudah menjadi perokok aktif dan berusaha menghindari asap rokok untuk perokok pasif. R yang ketiga adalah rajin berolahraga. Dengan banyak beraktivitas, tubuh kita akan terasa bugar. Cukup dengan melakukan olahraga minimal 30 menit per hari dalam 3-5 kali per minggu. D yang keempat adalah langkah untuk diet sehat dan seimbang. Kita harus mengimbangi konsumsi makanan untuk tubuh, yaitu konsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari. Tidak berlebihan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak. Sebaiknya, konsumsi gula tidak lebih dari 4 sendok makan sehari. Konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak tidak lebih dari 5 sendok makan per hari. Langkah kelima adalah istirahat yang cukup. Setelah tubuh kita beraktivitas seharian, maka perlu untuk waktu beristirahat untuk menyeimbangkan kinerja dari tubuh. K yang terakhir adalah kelola stres. Mengelola stres dapat dilakukan dengan cara relaksasi, rekreasi, berbincang-bincang dengan orang lain, berpikir positif, hidup tertib, dan teratur. Banyaknya anak muda sekarang yang sudah menderita diabetes membuat kita harus lebih aware dengan pola konsumsi sehari-hari. Makanan dan minuman manis belum tentu berujung diabetes, tetapi salah satu penyebab diabetes adalah konsumsi makanan dan minuman manis yang berlebihan. Faktor utama penyebab diabetes adalah pola hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan gula, minyak, garam yang berlebih, dan kurang serat, merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan pola pikir yang mudah stres. Apabila tubuh kekurangan gula akan terasa lemas, kurang fokus, sulit berkonsentrasi, dan mudah lelah. Begitupun sebaliknya, apabila kelebihan gula yang akan terjadi adalah perlemakan hati, gigi mengalami karies atau berlubang, obesitas, dan mengakibatkan kerja insulin berkurang atau resistensi insulin. Itulah yang disebut dengan diabetes mellitus. Jadi, dalam tubuh kita masih membutuhkan gula ya sobat, sekitar 4 sendok makan atau 50 gram untuk dewasa per hari, dan 2 sendok makan atau sekitar 24 gram per hari untuk anak-anak. Gejala diabetes sendiri bisa kita rasakan dan waspadai sejak dini, seperti haus berlebih, makan berlebih, banyak kencing, badan lemas, mudah lelah, mata ngantuk, dan penurunan berat badan. Jenis diabetes sendiri ada 3, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional yang terjadi pada ibu hamil. Angka diabetes normal berkisar kurang dari 100 mg per desiliter. Untuk prediabetes, yaitu gula darah tinggi tetapi tidak cukup tinggi untuk masuk ke dalam kategori diabetes tipe 2, berkisar antara 100 sampai 125 dan dikatakan diabetes apabila gula darah lebih dari 126 mg per desiliter. Namun, hal itu hanya bisa dikategorikan apabila telah melakukan pemeriksaan di rumah sakit, bukan dengan screening dengan glukometer. Yuk perhatikan asupan gula yang masuk ke dalam tubuh kita, serta menjaga pola hidup agar kerja organ dalam tubuh bisa optimal.